A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya al-ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, ya, di mana insyaallah kita akan belajar bagaimana, ya, belajar dari kehidupan orang-orang sebelum kita, mungkin juga dari kehidupan kita, ya, dalam rangka, ya, memperbaiki kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, dan wabil khusus, ya, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok, ya, yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya ingin kembali, ya, mengangkat tema terkait dengan bagaimana, ya, kita tetap menjadi pribadi yang mengedepankan maslahah, ya, bagi orang-orang sekitar kita. Ya, oleh karena itu kemudian di kesempatan kali ini, ya, tema yang akan saya bahas adalah tuntunan syariat di dalam memuliakan rekan sejawat. Ya. Dalilnya jelas, ya, sebagaimana dalil sebelum-sebelumnya, ya, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, ya, dengan dengan sebaik-baiknya, ya, dan menjauhkan diri dari kesyirikan, plus, nah, itu dia, menjalankan perintah berbuat baik kepada kelompok-kelompok yang Allah sebutkan, ya, di dalam surah An-Nisa yang ke-36, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan janganlah, ya, persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, ya. Lalu kemudian Allah perintahkan wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan berbuat baiklah kepada siapa lagi? Wabidzil qurba, ya, kepada kerabat, ya, yang dekat. Ya, kerabat maksudnya keluarga, ya, wal yatama, dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan berbuat baiklah kepada orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat, ya, wal jaril junub, ya, dan juga berbuat baiklah kepada tetangga yang jauh. Dan ada yang berikut nih, ya, yang akan kita bahas, wasahibi bil janbi, dan berbuat baiklah kepada rekan atau teman sejawat. Nah, ya, sahibi bil janbi. Nah, dalam praktek keseharian kita, ya, kita akan tidak mungkin rasanya kita hidup sendiri. Nah, itulah, ya. Kita pasti akan punya yang namanya rekan sejawat, ya, atau teman, ya. Apakah, ya, di lingkungan pekerjaan, ya, ataukah di lingkungan perkuliahan, ya, di lingkungan sekolah, ya, atau juga mungkin di lingkungan pengajian, nah, ya, kan istilahnya teman ngaji, teman sekolah, teman kerja, ini, teman main. Nah, ya, kalau kecil-kecil kita punya teman main, ya. Udah gede juga kita punya teman main, gitu. Nah, mereka yang kita sebut sebagai teman ini punya hak untuk diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Mereka punya hak untuk mendapatkan maslahah, manfaat dari kita sebagai temannya. Ya, kita nggak usah mikirin, ya, orang ke kita, ya. Yang harus kita pikirkan bagaimana kita ke orang. Nah,
Perkara orang ke kita itu urusan Allah dan ya, Allah dan dialah. Nah, urusan kita dengan Allah bagaimana kita mematuhi perintah Allah, berbuat baik kepada apa yang Allah sebut sebagai sahibi bil janbi, teman sejawat. Bayangkan ya, Islam secara rinci ya memerintahkan umatnya untuk kemudian bertingkah laku yang baik ya ketika bersama dengan temannya. Dengan teman aja kita disuruh berbuat baik, apalagi dengan keluarga, dengan orang tua. Jangan dibalik ya, dengan teman kita bestie gitu ya, tapi dengan keluarga kita musuhan. Dengan orang tua kita durhaka. Ini nggak jelas nih orang, nggak tahu prioritas gitu ya. Nah itu, oleh karena itu kemudian kita harus paham ya, bahwa dalam konteks ya menyempurnakan ya aplikasi ya, ibadah kita kepada Allah, ini kan dalam rangka beribadah kepada Allah ya. Ya, atau bisa disimpulkan bahwa berbuat baik kepada teman ya, itu bagian dari ibadah kepada Allah. Ya, dan orang yang jahat kepada temannya ya maka punya masalah ya dalam mendefinisikan ibadah ya. Bahkan boleh dikatakan ibadahnya nggak diterima gitu. Kan ini sepaket ya ayatnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jaril qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Ya. Itu kan sepaket. Orang yang benar-benar ya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun gitu ya. Salah satu karakternya adalah dia orang yang dikenal sebagai teman yang baik, ya, rekan sejawat yang baik. Ya, sehingga kalau dia nggak ada rasanya gimana gitu ya. Kalau dia meninggal kita sedihnya luar biasa. Ya. Nah, dan itulah sahabat Idrim yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan juga orang-orang yang ya, pernah menjadi sahabat Rasulullah. Betapa Rasulullah SAW adalah pribadi yang betul-betul ya memuliakan teman sejawat ya. Bahasa kita yang sahabat. Saking Rasulullah betul-betul memenuhi hak-hak sahabatnya. Ya. Rasulullah betul-betul berjuang agar sahabatnya ini semua mendapatkan keridhaan Allah, dan kemudian Allah buktikan gitu kan bahwa kemudian sahabat-sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaannya ya. Dalam satu ayat disebutkan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Ya waradu anhu, dan mereka juga ridho kepada Allah. Makanya kalau kita nyebut nama sahabat ya kita mendoakan atau bukan mendoakan, menyematkan satu gelar itu radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Itu bukti bagaimana Nabi Muhammad SAW begitu ya, berdedikasi di dalam memenuhi hak-hak sahabatnya. Jadi semuanya ya sahabat Nabi itu kepada Nabi besti, betul-betul baik. Banyak riwayat ya yang menyebutkan bagaimana kebaikan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Terutama dalam bab bertingkah laku, berinteraksi ya. Ya, paling tidak ada 5 ya dalam beberapa riwayat ya yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ya begitu memuliakan sahabatnya, menjadi pribadi yang betul-betul mendatangkan manfaat ya dan maslahat bagi sahabatnya. Ya, dalam kesehariannya Rasulullah adalah pribadi yang tidak sombong. Nah, sombong ini kan pangkal kehancuran pertemanan ya. Dan Rasulullah adalah orang yang tidak sombong ya, kepada para sahabatnya. Ya, ketika Rasulullah SAW disanjung, dimuliakan ya, Rasulullah nggak suka ya disanjung, dipuji, dimuliakan oleh sahabatnya. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dari Sayyidina Umar ibn Khattab ya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Ini hadisnya begini, an Umar ibn Khattab ya, an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ya, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni kama tutrat
an-nasara Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam ya. Fa innama ana abdun ya. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah pernah bersabda, jangan goda aku ya, jangan bersikap berlebihan lah gitu ya. Sebagaimana ya, orang-orang Nasrani menyanjung Nabi Isa, ya, menyanjung Isa bin Maryam. Jadi Rasulullah itu diperlakukan seperti Nabi Isa, nggak mau ya. Sebagaimana orang-orang Nasrani memperlakukan Nabi Isa itu kan. Rasulullah nggak suka gitu kan diperlakukan ya, sedemikian ya, sedemikian di apa namanya ya, kita gimana lah ya. Karena kalau kita lihat kadang-kadang ya, ada orang yang menghormati ya, tokoh atau orang lain secara berlebihan. Rasulullah nggak suka ya. Tapi apa kata Rasulullah ya? Fa inna ma'an abdun, karena sesungguhnya aku ini adalah hanyalah seorang hamba. Kemudian Rasulullah mengatakan fakulu, cukuplah kalian menyapaku dengan kalimat Abdullah wa rasuluh ya. Hamba Allah dan Rasulnya. Tidak mau kemudian disanjung dengan sebutan-sebutan lain. Itu Rasulullah SAW. Ini dari sisi Rasulullah menunjukkan bahwa beliau bukan pribadi yang sombong ya, sampai kemudian gila hormat. Di sini, di sisi ini ya. Tapi di sisi kita umatnya memuliakan Nabi Muhammad ya, itulah yang cerita ya. Kedua, ada juga orang yang kemudian ya mengacu kepada hadis ini ya, mengharamkan ucapan panggilan dengan kalimat Sayyidina ya, Sayyidi ya. Sayyidina Muhammad, kita kan ada dalam ketika menyebut Nabi Muhammad kita pakai kalimat itu ya, Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad misalnya gitu kan. Ada yang melarang gitu kan, karena Rasulullah katanya nggak suka. Dari sisi Rasulullah iya, ya beliau tidak suka disanjung. Tapi kita sebagai umatnya memuliakannya, maka bagi saya ya, dalam pandangan saya tidak masalah gitu kan. Ya, ada ulama lah, saya mengacu kepada beberapa pendapat ulama yang mengatakan nggak ada masalah kita umatnya ya menyebut beliau, memanggil beliau dengan tambahan kalimat Sayyidina. Dan Rasulullah adalah orang yang lemah lembut, maksudnya lemah lembut itu tidak kasar ya, bukan gemulai maksudnya, tapi tidak kasar di dalam berinteraksi atau bertingkah laku dengan para sahabatnya, dengan teman sejawatnya. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis Imam Ahmad ya, dari Abu Abdullah Al-Jadali ya, dikatakan di dalam hadis tersebut an Abi Abdullah Al-Jadali qala ya, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ya an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya, lam yakun fahishan. Jadi Abu Abdullah Al-Jadali ya pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dijawab oleh Sayyidah Aisyah, lam yakun fahishan. Rasulullah itu ya, tidak pernah bersikap buruk. Rasulullah adalah orang yang paling terpuji ya, tidak pernah berbuat buruk ya, fahish, wala mutafahishan ya. Dan juga tidak kasar gitu ya, tidak bersikap buruk, tidak bersikap kasar ya. Wala sahaban ya, dan juga tidak pernah wala sahaban bil aswaq ya, tidak pernah juga beliau itu berteriak di tengah pasar gitu ya. Kadang-kadang ada kita ya ikut terbawa suasana begitu kan. Kalau suasana pasar ya itulah ya, teriak-teriak, bercanda dan sebagainya. Rasulullah tidak terbawa oleh suasana ya, karena khawatir kemudian ya, sikap itu ya, menyinggung ya, merendahkan temannya gitu.
Kadang-kadang kita karena terlampau terbawa suasana ya, lalu kemudian terjerumus ke dalam candaan-candaan ya, sikap-sikap yang kemudian justru malah menyakiti teman. Berapa banyak ya dalam ceritanya teman dibunuh teman ya, gara-gara tersinggung ya. Itu psikologi teman itu begitu ya, sahabat Aidrim. Wala yajzi bisai'ah, tidak pernah wala yajzi sai'ah bisai'ah. Rasulullah tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wasfah, tetapi Rasulullah itu lebih suka memaafkan ya, memaafkan hal-hal buruk yang ditujukan kepada beliau secara personal. Kalau secara personal yang dihina, yang dicaci maki ya, yang disakiti, Rasulullah kemudian lebih memaafkan. Tapi kalau udah ceritanya agama ya, ceritanya Allah ya, Rasulullah orang yang paling tegas, keras ya untuk kemudian membantah ya, melawan gitu kan. Dan Rasulullah SAW juga disebut ya, dikenal sebagai tipe pencinta ya, pecinta semua sahabat. Jadi Rasulullah itu dengan siapapun, maka orang itu ya, ketika orang bertemu dengan Rasulullah, siapapun dia, anak-anak kah, orang dewasa, orang tua ya, lelaki atau perempuan, maka mereka akan merasa menjadi orang yang dicintai ya, dimuliakan oleh Rasulullah SAW, paling dimuliakan. Ada dulu namanya Julaibib ya, orang yang dipandang rendah ya oleh masyarakat Madinah karena nasabnya tidak jelas. Tapi Rasulullah ya begitu memuliakannya karena akhlak Julaibib ya, keseriusannya, kesungguhannya di dalam menjalankan agama. Malam pengantin, malam pertama, justru dia kemudian setelah itu pergi berjihad, karena sahabat ketika itu diperintahkan untuk melakukan sebuah ekspedisi menghadang musuh. Julaibib turun, Rasulullah begitu mengasihinya, padahal secara fisik juga mengalami ya bukan fisik sempurna. Julaibib itu orangnya kurus ya, berkulit hitam ya, agak sedikit bungkuk, orang jelek lah gitu ya dari secara fisik, tapi Rasulullah begitu memuliakan. Ya. Ya, bahkan Nabi itu kalau lagi sholat lalu kemudian berjamaah ya, didengarnya ada suara anak nangis, maka Rasulullah kemudian mempercepat sholat berjamaah karena khawatir kemudian ibunya gelisah ya karena tangisan anaknya. Sebagaimana dalam hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim kan disebutkan begitu ya, bahwa Rasulullah SAW ya, disebutkan pernah mengerjakan sholat lalu kemudian mendengar anak kecil menangis, lalu beliau mempercepat sholatnya. Lalu kemudian sahabat nanya gitu kan, kenapa cepatnya? Rasulullah kemudian mengatakan, ini ya, la akumu ila sholati wa ana uridu an atwalla fiha ya. Sungguhnya aku mengerjakan sholat dan melakukannya dalam waktu yang lama ya. Ya, fa'asma'u buka asabi ya, tetapi kemudian aku mendengar seorang anak kecil menangis. Ya, fa'atajawwaju ya, fi sholati, maka aku mempercepat sholatku. Ya, karahiyatan an asuku ala ummihi, karena aku khawatir ibunya pasti sangat khawatir tentang tangisan putranya. Sedemikian sensitif Rasulullah SAW. Rasulullah juga orangnya toleran begitu kan kepada teman-temannya, kepada teman sejawat beliau. Banyaklah ya hadis ya, yang menceritakan bagaimana dermawannya Rasulullah SAW ya. Tidak hanya kepada teman dekat, bahkan orang yang baru ketemu ya, dengan Rasulullah SAW saja bisa kemudian Rasulullah ya, memberikan maaf ya, memaklumi gitu ya. Kita ini kadang-kadang sudah sama teman sendiri lama berteman, memakluminya juga susah gitu kan. Tapi Rasulullah dengan orang yang baru ketemu pun bisa dengan mudah memberikan rasa maklum ya, atas kesalahan. Ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik ini ya, di hadisnya Imam Bukhari dan Muslim ada itu ya. Ya, disebutkan ya, Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, kuntu amsi ma'a Rasulullah SAW. Satu ketika saya berjalan bersama dengan Rasulullah SAW. Wa alaihi burdun najra ya. Jadi ketika jalan itu Rasulullah menaikkan sarban dari Najran ya.
ghalidun hasiyah, ya, yang burdun najraniyun, ya, ghalidul hasiyah, yang bahannya agak tebal. Ya, gagah lah ya Rasulullah pakai itu. Lalu kemudian fadrakahu a'rabi, lalu kemudian berpapasan dengan seseorang dari desa yang mengikuti Nabi, ya, lalu kemudian pokoknya ada orang Arab Baduy yang mengikuti Nabi, ya. Pajabadahu biridaih, ya, jabdatan syadidatan. Lalu orang Arab Baduy ini kemudian, ya, tiba-tiba langsung narik, ya, sorban yang dipakai Nabi Muhammad yang kelihatannya bagus itu, ditarik dengan tarik yang keras, ya. Sampai kata Sayyidina Anas bin Malik itu, beliau melihat bekas ada sisi apa itu kalau ditarik gitu, ya, ada sisi memarnya gitu di leher Nabi gitu kan, karena gaya tarikan tadi. Hatta nazartu ila safhati atiki Rasulullah SAW, sampai aku melihat ada bekas, ya, bekas memar, ya, di lehernya Rasulullah SAW. Jadi itu orang Arab tuh saking pengennya, ya, dapat sarban Nabi, ditarik begitu kan. Nah, dan orang Arab Baduy itu ketika narik, ya, beburdahnya Nabi Muhammad SAW, ya, dia mengatakan, ya Muhammad, ya, murli min malillahi alladhi indak. Ya Muhammad, berilah aku kekayaan Allah yang kamu miliki, ya. Dia mau minta serban dengan cara begitu gitu, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Bagaimana sikap Rasulullah SAW? Sayyidina Anas sebagai saksi hidupnya gitu mengatakan, faltafata ilaihi, ya, maka Rasulullah kemudian menoleh kepada dia, ya. Rasulullah SAW summa dhahika, lalu kemudian beliau hanya tertawa saja. Tertawanya bukan tertawa melecehkan, ya. Senyum, ya, senyum lebar lah Rasulullah itu menunjukkan keramahan beliau. Summa amara lahu bi'ata'i, summa amara lahu bi'ata'in. Lalu kemudian beliau memerintahkan kepada Sayyidina Anas bin Malik untuk memberikan kepada orang Arab itu, Baduy itu, hadiah. Ya udah, kalau mau, nah ini suruh sahabat kasih dia. Ya, sikap Nabi hanya begitu saja, tanda maklum ini orang dari kampung, ya, belum kenal dalam dengan Rasulullah gitu. Tiba-tiba datang narik serban, minta dikasih dari Baitul Mal, ya, harta di Baitul Mal, bayangin aja. Tapi Rasulullah, ya, tidak marah, ya, meskipun diperlakukan sedemikian. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW, ya, begitu toleran, ya, memiliki sifat jiwa maklum yang besar kepada teman-temannya. Dengan mudah beliau bisa memaklumi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ada juga dulu, ya, kisah sahabat, kisah orang Arab Baduy juga ceritanya, yang datang ke Masjid Nabawi, tiba-tiba kemudian ini sahabat lagi ngumpul gitu kan dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba dia kemudian masuk masjid, pergi ke pojok, kencing, ya, di pojokan masjid. Gitu kan. Terus sahabat tuh udah geger, ya, bahkan ada yang siap kemudian meringkus gitu, ya, pas dia lagi buang air itu. Tapi kemudian sama Nabi Muhammad dilarang, biarin dia sampai selesai. Ya, begitu selesai, ternyata orang Arab itu nanya, mana yang namanya Nabi Muhammad, begitu kan. Saya mau belajar Islam, saya mau belajar agama. Tuh Rasulullah senyum kan, lihat tuh. Ya. Kalau tadi kita hajar nggak jadi dia belajar kan begitu. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk membersihkan, ya, menyiram air ke tempat bekas kencingnya orang Arab Baduy, karena itu pasir kan, di atas pasir, maka disiram air aja nyerap itu kan, udah hilang situnya. Itu jadi ilmu juga sama sahabat, ya, kalau masjidnya lantainya tanah, ya, lalu kemudian ada air kencing, ya cukup disiram saja di atasnya gitu.
nggak usah digosok-gosok apa gimana gitu. Kalau itu tanah atau pasir kan nyerap itu dia. Barulah kemudian sahabat Rasulullah mengajarkan kepada orang Arab, ini masjid tempat ibadah, ya tidak boleh dikotori. Oh gitu ya Rasulullah, karena dia nggak tahu kan. Ya Rasulullah maklumnya seperti itu. Maka dalam hal ini sahabat Idrim yang dirahmati Allah, ada tuntunan-tuntunan ya di dalam syariat agama Islam ya, yang jelas-jelas ya bagaimana kemudian kita diperintahkan untuk memuliakan teman sejawat kita. Jadi jangan sampai kita dikenal di kantor kita ya, sebagai teman yang julid, ya, sebagai teman yang susah ya, diajak, susah dimintain tolong lah begitu ya. Sekarang kan gimana BGJ ya, tiap sebentar orang minjem duit, saya juga perlu duit. Bukan masalah nggak ngasihnya, cara nolaknya aja yang bagus ya begitu aja. Ya. Ya kita juga punya keperluan ya kalau diberondong terus ya sama teman-teman ya, karena kita dikenal sebagai orang yang nggak susah dimintain tolong ya susah juga kita ya. Kita kan punya hajat juga ya. Kalaulah kita tidak bisa membantu, nah, kalau Rasulullah itu kalau nggak bisa ngasih beliau jadi pemberi syafaat, dicari orang yang bisa ngasih kira-kira. Sorry bro ya saya nggak bisa ngasih nih karena ada keperluan ini. Tapi gue coba cariin deh ya siapa yang kira-kira bisa nolong lu. Sedikit ya bahasanya. Nggak teleponin siapa nih perlu gini. Itu bagaimana ya kita kemudian tetap ya menunjukkan sisi kita memuliakan teman sejawat kita. Tapi lebih dari itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjadi tempat yang bisa dipercaya ya. Teman-teman kita ya. Sehingga mereka merasa aman dan nyaman ketika bersama dengan kita sebagaimana Rasulullah dengan para sahabatnya ya, menjadi sosok yang suka tolong menolong ya, karena prinsipnya kan Allah jelas ya, menyebutkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ya, tolong menolonglah kalian ya di dalam kebaikan dan takwa ya, ta'awun itu adalah perintah dari Allah ya, dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Kemudian berusaha untuk tidak menjadi pribadi yang cerewet. Ya, Rasulullah sudah menegaskan ya, falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Kalau mau ngomonglah yang baik. Kalau nggak bisa diam aja. Ini dengan sahabat kita begitu. Kalau rasanya bukan kalimat yang baik yang keluar dari lisan kita, baik itu artinya baik akibatnya, enak didengar gitu. Kalau ujung-ujungnya kemudian tidak baik, lebih baik kita nggak usah ngomong ya, diam aja. Kadang kita merasa teman ini gitu kan cerewet sama teman kita, ngomong sesukanya. Dipikir teman kita robot nggak punya hati, ya itu salah ya. Manusia kayak gimana bestinya kita dengan dia punya hati. Maka jaga hatinya ya, terutama melalui lisan ucapan kita. Ya, sedekat apapun kita dengan dia itu beda jiwa. Ya, dengan istri sekalipun gitu, beda jiwa gitu kan, walaupun ada lagunya ya separuh jiwaku gitu, tetap aja beda jiwa ya. Maka harus dijaga ya. Apalagi dengan teman. Kemudian mencegah ya terjadinya fitnah dengan sahabat kita. Makanya jangan mau kemudian jangan reaktif kalau kemudian mendengar kabar yang sifatnya merendahkan, menjatuhkan ya hubungan baik kita dengan teman kita. Tiba-tiba datang orang, lu tahu nggak dia ngomong gini-gini kemarin sama gua, jangan langsung percaya ya. Ini dalam rangka kita memuliakan teman kita, jangan langsung percaya ya. Walaupun yang ngomongnya kayaknya benar gitu kan, tetap aja kita ambil sisi husnuzon sajalah ya, berbaik sangka bahwa orang itu sedang berbohong. Jangan kemudian kita iyakan pula ya. Kemudian harus paham ya komunikasi dalam konteks basa-basi lah ya. Kalau kita teman kita gitu kan, dia menawari sesuatu, kita tahu sebetulnya dia susah gitu kan, maka kita paham bahwa tawarannya adalah hanya basa-basi, jangan diiyain gitu. Ya ini
prinsip basa-basi ini ya harus paham juga kita ya. Ketika kita ketemu dia, gak apa-apa gue yang bayar semua nih. Padahal kita tahu dia lagi nggak punya duit atau lagi pas-pasan, ya jangan diiyain, jangan. Ya, kita masing-masing bayar aja. Begitu, teman yang baik. Atau kalau kita lagi ada kelebihan rezeki, kita yang justru kemudian mengambil alih. Udah nggak usah ente bayar, biar aneh yang bayar. Aneh baru dapat tender. Itu teman yang baik. Ya. Bukan malah mengiyakan. Jadi kalau kita sampai seperti itu, berarti kita memang sudah kenal sahabat kita. Diajak nginep di rumah dia, jangan iyain aja. Kita tahu dia punya istri, dia punya anak. Kalau kita tidur di tempat dia, ini jadi masalah juga. Enggak lah ya, kecuali memang dia betul-betul berharap kita nginep di tempat dia, dan tentu kita tahu lah ya mana yang basa-basi, mana yang tidak. Ya, harus paham juga gitu ya. Kemudian kalau dimintain pertolongan, ya bantulah semaksimal yang kita bisa. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW itu dia saya sebutkan, kalaupun beliau nggak bisa nolong, beliau akan cari orang yang bisa nolong. Itu bukti beliau betul-betul berusaha memberikan pertolongan yang maksimal, ya. Kebaikan yang maksimal kepada para sahabat, kepada siapapun yang datang kepada beliau. Ya. Kemudian apa? Kalau memang konteksnya teman kerja, ya, saling backup, ya. Saling backup di dalam kebaikan, ya, bukan backup dalam keburukan. Ya. Ntar gue telat datang nih tapi absenin ya, nah itu keburukan tuh. Ya. Nggak boleh. Gue pulang duluan ya, ntar tolong absenin. Nah itu dia korupsi waktu, kita iyain juga, itu nggak boleh. Prinsipnya kan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Enggak boleh tolong menolong dalam dosa dan kejahatan. Gimana bentuk tolong menolong dalam kebaikan? Ya itu misalnya mejanya berantakan, kita bantuin rapihin gitu kan. Ya. Ada air tuh ya di dekat meja laptop dia, itu bisa tumpah, ya kita pinggirin biar aman. Kita mau beli makan siang, dia nggak bisa, nanya lu mau beli apa? Ini gue beli dah, titip dah gitu ya. Nah, itu bagian dari kita membantu dia, ya. Saling membackup. Ya. Kemudian menjaga kekompakan, ya. Ini juga bagian dari tuntunan syariat kita. Ya. Bagaimana Rasulullah dulu dengan para sahabatnya begitu kompak. Di dalam kebaikan-kebaikan, ya. Rasulullah bilang kita umrah tahun ini pergi, ternyata kita nggak bisa masuk, kita pulang aja, pulang sahabat. Walaupun awalnya agak kecewa gitu, tapi kemudian ternyata Rasulullah benar. Ya, kekompakan ini ya dalam konteks pertemanan harus dijaga. Kekompakan di dalam kebaikan, di dalam kejahatan, di dosa nggak boleh. Ya, berusaha kemudian mencari tahu kondisi dan keadaan, ya, yang sebenarnya terjadi pada sahabat kita. Kadang-kadang ada orang, ya, teman di depan kita kelihatannya banyak duit. Nah, kita harus tahu juga benar gak sih dia banyak duit. Ya? Sekali-kali kita lihat ke rumahnya, ternyata gini. Ya kayak kita kepo juga lah dengan teman kita gimana sebenarnya. Nah, takut-takutnya ternyata dia ada masalah, ya, lalu kemudian dalam interaksi kita justru kita menambah masalah dia. Yang ada justru kita harus membantu meringankan masalah mereka sebagai teman kita. Ternyata dia ada sakit itu ya, ada sakit bawaan nih. Nah, kalau kemudian sewaktu-waktu suka ngilang, kalau diundang kemudian nggak datang, kita nggak marah, karena kita tahu dia orangnya memang ada sakit bawaan, gitu. Kadang-kadang suka kambuh-kambuhan. Ya, jadi kita nggak cepat marah ya kalau teman kita tiba-tiba kemudian tidak hadir, tidak apa gimana gitu kan. Ternyata orangnya kerjanya sering keluar kota gitu kan. Pantesan kalau diundang begitu nggak pernah kelihatan. Nah itu tuh ya. Kalau kita mau betul-betul dianggap sebagai orang yang memberikan maslahat dan manfaat kepada teman sejawat sebagaimana diperintahkan Allah, ya, sampai ke level itu kita paham. Ya. Kemudian apa? Tausiah, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, ya. Saling mengingatkan di dalam kebenaran dan kesabaran.
ketika teman kita sudah melenceng dari jalan yang tidak benar, maka hak dia itu adalah kita mengingatkannya. Udah salah ente bro, kalau kayak gitu ente bisa begini. Nah, itu kalau udah bahaya kita ngomong ke dia. Jangan biarkan dia kemudian ya, tersesat jauh, ya. Apalagi kemudian ya, menjadi sengsara ya gara-gara keputusan yang salah dan kita tidak mengingatkannya. Ya. Sayyidina Utsman bin Affan itu ya, menjadi muslim karena ya, bestian dengan Sayyidina Abu Bakar. Beliau yang Sayyidina Abu Bakar yang membawa Sayyidina Utsman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman sama-sama teman bisnis gitu ya. Ya, maka Sayyidina Abu Bakar ketika mendapatkan kebaikan Islam, beliau tidak ingin temannya ini nggak dapat ya, dibawa. Kita kadang-kadang kalau enak maunya kita doang ya, lupa sama teman. Nah itu nggak boleh. Saling mengingatkan di dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau dia ada musibah ya kita bantu, kita doain, kita ingatkan supaya dia tetap sabar. Ya anak yang meninggal mungkin ya, atau istri atau suaminya meninggal, kita ingatkan ya, sabar. Ya. Gini, bantu. Itu yang penting tuh ya. Bantu. Nah, kemudian saling membela. Nah, ya. Artinya ketika teman kita berada di dalam tekanan ancaman, ya, kita turun tangan membela. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, sahabat Rasulullah itu berada di garis depan kalau Rasulullah sudah berhadapan dengan kemungkinan ya, yang akan membahayakan nyawa. Ya. Seperti itu namanya sahabat. Ada sahabat yang nggak tidur ya, ketika menjalani ekspedisi bersama Rasulullah. Padahal Rasulullah nggak nyuruh dia jaga, tapi dia nggak mau tidur. Saking ingin memastikan Rasulullah SAW selamat dari gangguan sekecil apapun. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika di dalam gua ya Rasulullah tertidur di pangkuannya, kemudian kaki beliau disengat binatang berbisa. Beliau berjuang untuk kemudian menahan sakit agar kemudian Rasulullah tidak terbangun. Bagaimana itu ya kualitas ya pertemanan ya antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW. Ya, kita juga itu dengan sahabat kita ya, berusaha untuk kemudian membela ya, ketika dia dalam kondisi perlu pembelaan. Makanya kita harus jadi teman yang berani ya. Itulah sahabat Edrim ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya Abi Kenji pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.